Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Suryati. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Farisa Yurwayo, dan Rifda Juliati. Oke, kelompok 4 akan menjelaskan tentang model-model desain kurikulum. Model desain kurikulum adalah pengaturan tentang komponen, elemen, anatomi atau kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, serta evaluasi. Dan adapun model-model desain kurikulum, ada banyak model desain kurikulum. Menurut Zais pada tahun 1976, beliau mengelompokkan menjadi 4 kelompok, diantaranya subject center design, setelah itu ada learner center design, ketiga ada problem center design, dan yang terakhir ada the union encapsulation design. Nah, subject center design. Subject center design berkembang dari konsep pendidikan klasik yang memandang pentingnya pembelajaran, keterampilan, dan nilai-nilai masa lalu bagi anak kecil. Nah, ada 4 pola model dari model desain kurikulum ini, yakni the subject design. Nah, model ini merupakan bentuk yang paling murni dari subject center design yang benar-benar menitikberatkan pada materi atau isi pembelajaran. Meskipun banyak dikritik, model ini nyatanya banyak sekali yang mengaplikasikan, dikarenakan karena dalam persiapannya pun tidak begitu rumit. Yang kedua ada the discipline design. Nah, model the discipline design adalah sebuah bentuk pengembangan dari model kurikulum yang berbasis pada materi pembelajaran, atau yang pertama tadi yaitu subject center design. Yang ketiga ada the board file design. Nah, secara etimologis board berarti luas dan file yang berarti lapang atau medan. Begitu. Dengan demikian, model ini dapat dipahami sebagai desain kurikulum yang memiliki atau memperhatikan bidang yang sangat luas. Dan tujuan utama dari pengembangan model ini adalah dalam rangka menyiapkan peserta didik dan membekalinya untuk menghadapi tuntutan serta tantangan dalam pekerjaan yang cenderung menuntut spesialisasi pada bidang-bidang keilmuan tertentu. Dan yang terakhir ada the integrated curriculum design. Nah, cukup banyak model sebetulnya kurikulum terintegrasi yang dikembangkan oleh para pakar kurikulum yang dimodifikasi menjadi sebuah model kurikulum yang memadukan semua atau sebagian bidang ilmu. Di antara pakar yang paling lengkap mengemukakan model kurikulum terintegrasi adalah Fogerty pada tahun 1991 yang mengemukakan ada 10 pemaduan model kurikulum yang dikelompokkannya dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok within single discipline yang meliputi fragmented, connected, dan nested. Yang kedua ada kelompok across several discipline yang meliputi sequential, shared, web, alternated, dan integrated. Dan yang terakhir ada within across learners yang meliputi immersion dan network, yang memadukan semua atau sebagian bidang ilmu. Di antara pakar yang paling lengkap mengemukakan model kurikulum terintegrasi adalah Fogerty pada tahun 1991 yang mengemukakan ada 10 pemaduan model kurikulum yang dikelompokkannya dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok within single discipline yang meliputi fragmented, connected, dan nested. Yang kedua ada kelompok across several discipline yang meliputi sequential, shared, web, alternated, dan integrated. Dan yang terakhir ada within across learners yang meliputi immersion dan network. Oke, model-model desain kurikulum yang selanjutnya yaitu the Learner Design Center, di mana pada model desain kurikulum ini bersumber dari konsep Rousseau tentang pendidikan alam, di mana pada alam anak tidak hanya mendapatkan berupa teori, akan tetapi mereka juga bisa berkreativitas sesuai dengan minat mereka. Dan menurut pandangan pada model desain kurikulum ini, anak menjadi peran utama
dalam proses pembelajaran, sedangkan guru hanya hanya menciptakan situasi belajar, membimbing, mendorong sesuai dengan potensi anak. Dan pada model desain kurikulum ini dia mempunyai dua karakteristik. Yang pertama yaitu pengembangan desain kurikulum bertolak pada anak dan bukan pada isi atau materi, di mana bertolak di sini yaitu berpusat atau bergantung pada anak. Yang kedua yaitu bersifat not planned, di mana kurikulumnya ini tidak disusun sebelumnya, akan tetapi dikembangkan antara guru dan siswa, secara bersama antara guru dan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu the problem center design. Pada model desain kurikulum ini dia lebih mengutamakan peranan manusia yang menekankan dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk the problem center design dia mempunyai dua variasi, yaitu the area of living and the area of living design and the core design. Nah, saya akan menjelaskan the area of living design. Nah, pada model desain kurikulum ini dia mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama dalam proses pembelajarannya dia lebih menekankan melalui problem solving atau masalah-masalah yang ada di kehidupan. Nah, yang kedua, dalam proses pembelajarannya dia menggunakan pengalaman atau situasi yang terjadi pada siswa. Saya Farisah Irwayu dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni Rifda Zuliarti, tentang variasi dari model desain kurikulum The Problem Centered Design. Variasi kedua dari model desain kurikulum The Problem Centered Design ialah The Core Design. Model desain kurikulum ini muncul sebagai reaksi atas fragmentasi dan pembelajaran yang terpisah satu demi satu dalam desain kurikulum Supported Design. Sebagai bentuk upaya untuk menyatukan dan menggabungkan sejumlah kurikulum atau bahan ajar, maka terdapat beberapa materi pelajaran yang dijadikan sebagai inti dan beberapa materi pelajaran lainnya yang dijadikan sebagai yang dikaitkan atau subordinat. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwasannya pembelajaran yang didasari pada model desain kurikulum ini lebih mengarah kepada model pendidikan yang bersifat umum. Selanjutnya adalah model desain kurikulum yang keempat, yakni the unencapsulation design. Secara bahasa, unencapsulation ialah lawan atau kebalikan dari encapsulation, yang berarti 1. The act of enclosing us in a capsule. 2. The growth of a membrane around any part so as to enclose it in a capsule. 3. The condition of being enclosed as in a capsule. Dan yang keempat, the process of enclosing us in a capsule. Jadi, unencapsulation ialah suatu tindakan, pertumbuhan, kondisi, maupun proses yang tidak terbatas dan dibatasi. Menurut Joseph Preuss, selaku penggagas dari model ini, menjelaskan bahwasannya model ini dikembangkan sebagai bentuk upaya untuk mengurangkan atau memitigasi berbagai efek pembatasan atau encapsulation. Model ini didasari oleh pandangan bahwasanya setiap manusia atau semua manusia memiliki persepsi dan pemahaman tentang realitas sesuai dengan kenyataan yang ada. Akan tetapi, disebabkan karena berbagai keterbatasan, maka dia hanya mampu memiliki image yang parsial dan terdistorsi dari apa yang ada pada kenyataan sesungguhnya.